Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Eva Miranda, yang kedua Najah Febriana, yang ketiga Anissa Fadela, yang keempat Friska Ade Mutia, yang kelima dan terakhir Dinda Mesita. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang keperawatan sebagai profesi. Pendahuluan. 1. Pergeseran yang sangat mendasar di beberapa aspek dalam perkembangan keperawatan. 2. Ditandai dengan dipersepsikan sebagai pekerjaan yang bersifat vokasional atau vokasional menjadi profesi atau profesional. 3. Pelayanan keperawatan yang semula sebagai pelayanan pelengkap menjadi asuhan keperawatan yang mandiri dan profesional. Keperawatan dan pelayanan keperawatan. Keperawatan adalah bentuk pelayanan profesi yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan. Bentuk pelayanan bio, psiko, sosial, spiritual yang komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga, dan masyarakat, baik sehat maupun sakit, mencakup seluruh proses kehidupan manusia. 4 elemen utama atau mayor elemen. Keperawatan adalah ilmu dan kiat. Keperawatan mempunyai 4 tingkat klien. Yang pertama, pasien secara individual yang merupakan pusat dari asuhan di RS dan klinik. 2. Keluarga sebagai unit fokus praktik kesehatan komunitas, kelompok, dan komunitas. Lanjutan pelayanan keperawatan mencakup seluruh rentang pelayanan kesehatan. Keperawatan adalah proses yang berorientasi pada pelayanan. Asuhan keperawatan atau nursing care adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan yang langsung diberikan kepada klien atau pasien pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan dengan menggunakan metodologi proses keperawatan, berpedoman pada standar keperawatan, dilandasi etik dan etika keperawatan, dalam lingkup wewenang serta tanggung jawab keperawatan. Pengertian profesi. 1. Walensky, tahun 1964. 2. Sains, E.H, tahun 1962. 3. Hughes, E.H, 1962. Profesi merupakan sekumpulan pekerjaan yang membangun suatu norma yang sangat khusus berasal dari perannya di masyarakat. Hughes, H, 1933. Profesi adalah mengetahui lebih baik tentang suatu hal dari orang lain serta mengetahui lebih baik dari kliennya tentang apa yang terjadi pada kliennya. Walensky, 1964. Profesi berasal dari kata profession yang berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan dukungan badan ilmu, body of knowledge. Ciri-ciri profesi didukung oleh badan ilmu yang sesuai dengan bidangnya, antologi, jelas wilayah kerja keilmuannya, epistemologi, dan aplikasinya, arkeologi. Peraturan dan ketentuan yang mengatur hidup dan kehidupan profesi, standar pendidikan dan pelatihan, standar pelayanan dan kode etik, serta pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dilakukan sendiri oleh warga profesi. Lindsley, 1964. Kriteria profesi Abraham Flexner, Flaherty, Moore, dan Rosenblum. Greenwood, Hall, Flaherty, Edgar Scan, Miller, dan Shortridge. Lalu menurut Abraham Flexner, tahun 1915, pekerjaan sebagai profesi apabila memenuhi syarat adanya aktivitas intelektual, pekerjaannya berdasarkan ilmu dan belajar untuk tujuan praktek dan pelayanan dapat diajarkan, terorganisasi secara internal, altruistik, atau juga disebut untuk kepentingan masyarakat. Kemudian menurut Moore
dan Rosenblum tahun 1970 kriteria pekerjaan sebagai profesi, yaitu dasar pekerjaan itu memiliki teori sistematik, mempunyai otoritas, wibawa, dan prestise kode, etik, dan budaya profesional dan menjadi sumber penghasilan. Kemudian menurut Greenwald tahun 1957, pekerjaan sebagai profesi: 1. Adanya teori yang sistematik. 2. Otoritas, wibawa atau martabat. 3. Kode etika budaya atau profesional. Lalu menurut Hall pada tahun 1968, profesi yaitu suatu pekerjaan yang harus melalui 4 tahap. Tahap yang pertama yang harus dilalui yaitu tahap telah memperoleh badan pengetahuan dari institusi pendidikan tinggi. Yang kedua, menjadi pekerjaan utama. Tahap ketiga, adanya organisasi profesi. Yang keempat, terdapat kode etik. Menurut Flaherty pada tahun 1979, karakteristik suatu profesi yaitu adanya pendidikan khusus, kode etik, penguasa keahlian atau keterampilan anggota dalam organisasi, pertanggungjawaban untuk tindakan. Menurut Edgar pada tahun 1974, apabila pekerja seumur hidup menghasilkan utama, terdapat motivasi yang kuat, landasan dalam karakternya serta mempunyai komitmen seumur hidup. Dalam karakternya memiliki kelompok ilmu, pengetahuan serta adanya keterampilan khusus yang diperoleh oleh pendidikan dan ketelatihan dalam mengambil keputusan tersebut. Pelayanan yang diberikan didasarkan pada kebutuhan yang objektif, mempunyai pertimbangan otoritas dalam segala tindakan, serta mengetahui apa yang lebih baik untuk klien daripada klien itu sendiri. Adanya pengumpulan profesi, tanda pendidikan, adanya izin atau ujian masuk dalam jenjang karir atau profesi, serta adanya batasan dalam profesi. Miller 1985, yaitu ciri-ciri profesi. Adanya badan pengetahuan yang diperoleh di universitas secara orientasi pada ilmu pengetahuan, kompetensi dengan landasan teoritik yang jelas, keterampilan dan kompetensi merupakan batasan dari keahliannya. Shortridge 1985, ciri profesi yang utama, adanya kode etik yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan standar tanggung jawab tugas yang berorientasi pada pelayanan dan berdasarkan ilmu pengetahuan, serta mempunyai otonomi dalam kewenangan, tanggung jawab dalam bidang keprofesian. Selanjutnya adalah wilayah kerja profesi, yaitu yang meliputi pembinaan organisasi profesi, pembinaan pendidikan dan pelatihan profesi, pembinaan pelayanan profesi, dan pembinaan ilmu dan teknologi. Selanjutnya adalah keperawatan sebagai profesi, pemberian pelayanan atau asuhan dan melakukan penelitian sesuai dengan kaidah ilmu dan keterampilan serta kode etik keperawatan. Telah lulus dari pendidikan pada jenjang perguruan tinggi sehingga diharapkan mampu untuk bersikap profesional, mempunyai pengetahuan dan keterampilan profesional, memberikan pelayanan asuhan keperawatan profesional, dan menggunakan etika keperawatan dalam pemberian layanan. Keperawatan sesuai kaidah suatu profesi dalam bidang kesehatan yaitu sistem pelayanan atau asuhan keperawatan, pendidikan atau pelatihan keperawatan yang berjenjang dan berlanjut, perumusan standar keperawatan, asuhan keperawatan, pendidikan keperawatan, registrasi atau legislasi, melakukan riset keperawatan oleh perawat, pelaksanaan secara terencana dan terarah sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lanjutan keperawatan sebagai profesi, melakukan riset keperawatan oleh perawat, pelaksanaan secara terencana dan terarah sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keperawatan di Indonesia memiliki badan ilmu dan telah diakui secara undang-undang oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Memiliki institusi pendidikan jenjang perguruan tinggi, yakni Akbar, D3, D4 Keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan S1, dan program Pasca Sarjana S2, memiliki legalisasi keperawatan. Memiliki kode etik keperawatan, standar
organisasi profesi, yaitu Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau disingkat dengan PPNI, memberikan asuhan keperawatan secara mandiri menggunakan pendekatan proses keperawatan, melaksanakan riset keperawatan. Ilmu keperawatan dasar, konsep dasar keperawatan, kebutuhan dasar manusia, proses keperawatan, manajemen keperawatan, ilmu keperawatan klinik, keperawatan anak, KMB, keperawatan kebidanan, keperawatan komunitas, keperawatan gerontik, seperti antropologi, kesehatan, budaya. Ilmu jiwa difokuskan pada perilaku manusia dan perkembangannya. Prinsip asuhan dan praktik keperawatan berdasarkan ilmu dan giat keperawatan bersifat kompresif, menunjukkan individu, keluarga, dan masyarakat sehat maupun sakit, merupakan bagian integral Yankes mencakup siklus hidup manusia. Itulah materi yang dapat kami sampaikan tentang keperawatan sebagai profesi. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.